Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat datang di channel Salib Putih yang kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan channel Salib Putih. Harapan saya kiranya Bapak Ibu saudara-saudara senantiasa dalam genggaman pemeliharaan kasih Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kali ini saya ingin berbagi berkat dengan saudara berkaitan dengan pelayanan saya pada tanggal 3 Mei hari Minggu yang lalu, di mana saudara-saudara kita yang merupakan anggota jemaat dari Gereja Presbyterian St. John di Wellington, New Zealand, khusus saudara-saudara yang dari Indonesia, mengadakan ibadah live streaming, dan Tuhan berkenan saya untuk melayani dalam ibadah itu. Usai ibadah, ada sesuai dengan permintaan jemaat, ada session tanya jawab. Nah, disinilah saya ingin berbagi apa yang hari Minggu kemarin menjadi berkat bagi saudara-saudara di Gereja Presbyterian St. John, Wellington, berbagi untuk saudara. Di mana Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan yang sangat menarik buat saya dari seorang anggota jemaat, yaitu Bapak Rio yang bermukim di Wellington, New Zealand, di mana beliau bertanya demikian, Pak Pendeta, beberapa waktu belakangan ini di kalangan para hamba Tuhan di Indonesia ada beberapa pendeta yang sangat dikenal oleh banyak kalangan, terjadi perselisihan paham. Bahkan kemudian perselisihan paham itu dirasakan oleh jemaat, dirasakan oleh orang Kristen, seperti sudah suatu perselisihan yang dirasakan itu tidak mendatangkan kenyamanan. Pertanyaan sederhana memang dari Bapak Rio ini, kok para hamba Tuhan begitu ya? Walaupun sama-sama memberitakan firman, tapi kok kemudian bisa terjadi perselisihan, bahkan kesannya sudah mendatangkan tidak kenyamanan bagi kehidupan iman. Yang kedua pertanyaannya ialah, bagaimana sebenarnya topik yang mereka perdebatkan itu kalau menurut firman Tuhan sendiri? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melihat situasi pelayanan yang ada ini berdasarkan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pertama-tama untuk melihat kepada apa yang dikenal di dalam gereja sebagai amanat agung, yaitu ketika Yesus naik ke sorga, sementara beliau itu terangkat ke sorga, beliau memberikan amanat ini. Di mana amanat ini tentunya bukan hanya ditujukan
bagi murid-murid yang hadir saat itu, tetapi lebih luas lagi, amanat ini juga ditujukan kepada gereja, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, amanat agung ini terambil dari Matius 28, ayat 19 dan ayat 20, saya bacakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, amanat agung ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama inilah yang kita kenal sebagai amanat untuk memberitakan Injil, memberitakan anugerah kasih Allah kepada dunia ini. Dengan demikian, amanat yang pertama ini bersifat keluar. Beritakanlah keselamatan dari Allah yang telah kau terima itu, yang telah diterima, dinikmati oleh orang percaya. Beritakanlah ini, saksikanlah ini kepada dunia. Sekali lagi, inilah amanat atau tugas gereja yang bersifat keluar. Adapun tugas yang kedua, setelah orang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, orang dibaptis, dimeteraikan, sah menjadi warga kerajaan sorga, maka ibarat domba, orang yang dibaptis ini masuk ke dalam kandang, masuk ke dalam lingkungan keselamatan Tuhan. Disinilah tugas gereja yang kedua, yaitu tugas ke dalam. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, saudara, bahwa tugas ke dalam ini adalah bersifat memelihara, menjaga, supaya domba-domba yang sudah diselamatkan itu tetap berada dalam lingkungan keselamatan. Dan inilah yang seringkali kita kenal dengan istilah penggembalaan. Jadi, tugas gereja yang kedua, yang bersifat ke dalam, sekali lagi adalah penggembalaan, di mana tugas ini harus dilakukan oleh gereja atau oleh para hamba Tuhan atau siapapun, bahwa segala sesuatu yang bersifat penggembalaan itu harus berdampak. Iman orang Kristen, iman orang percaya terpelihara. Baik itu khotbah, pengajaran, ibadah, apapun yang sifatnya itu di dalam, maka pelayanan itu harus berdampak. Iman orang terpelihara. Iman orang percaya menjadi sejahtera. Dengan iman yang sejahtera, imannya sehat, imannya tumbuh, berkembang, dan imannya semakin dewasa. Nah, disinilah kita meletakkan pertanyaan dari Bapak Rio di Wellington ini. Yaitu, bahwa para hamba Tuhan ketika berkhotbah, ketika mengajar, atau ketika melayani, khotbah itu, perbincangan itu, diskusi itu, harus berdampak mendatangkan sejahtera bagi umat, bagi jemaat, atau bagi orang percaya yang mendengarkan itu. Sehingga dengan demikian, apapun topik yang sedang dibicarakan, tetapi ketika perbincangan itu, ketika diskusi itu
ketika sharing itu justru mendatangkan ketidaknyamanan dalam iman orang Kristen, maka jelas ini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Sebagai catatan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah memang kalau kita melihat banyak para pelayan, para hamba Tuhan, pendeta atau siapapun, hal yang dasariah ini seringkali diabaikan. Ketika merasa sudah ngerti Alkitab, merasa sudah bisa berkhotbah, langsung maju pelayanan. Saudara, tidak semudah itu. Seharusnya setiap orang yang masuk ke dalam lingkungan keselamatan, ketika dia hendak melayani, maka harus disadari pertama-tama, dan yang terutama harus disadari, bahwa ketika saya melayani, ketika saya berkhotbah, ketika saya memberikan seminar atau apapun, ini adalah di dalam rangka sebagai alat Kristus untuk memelihara iman jemaat. Ini harus menjadi titik berangkat setiap orang yang hendak melayani, apapun itu. Pokoknya segala aktivitas di dalam, segala aktivitas yang sasarannya itu adalah orang Kristen, sasarannya itu adalah jemaat atau orang percaya, itu berarti adalah pelayanan penggembalaan. Dan pelayanan penggembalaan pada hakikatnya adalah untuk memelihara iman jemaat, menumbuh kembangkan iman jemaat. Sehingga dengan demikian, ketika sebuah pelayanan atau apapun itu justru mendatangkan batu sandungan bagi jemaat, batu sandungan bagi orang yang mendengar, maka Sang Gembala Agung yang sudah mempercayakan pelayanan itu kepada kita, dia akan murka. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih teringat sekali waktu Yesus berkata bahwa penyesatan memang ada, tetapi terkutuklah orang yang menyesatkan. Bahkan orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang merusak iman orang-orang percaya, orang-orang yang merusak kesehatan iman daripada domba-domba milik Tuhan, Yesus katakan, orang seperti itu sebaiknya lehernya dikalungi dengan batu dan kemudian dilempar ke laut. Ini menunjukkan betapa kerasnya Yesus bersikap terhadap penyesatan, terhadap gangguan, terhadap pengerusakan iman jemaat. Mengapa? Karena iman jemaat harganya mahal. Iman jemaat, kesejahteraan iman jemaat, itu seharga darah dan nyawa anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga bagi siapapun, ketika ingin ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kesadaran, pemahaman dan kesadaran ini harus ada di sini dan di sini. Titik berangkat, bahkan titik pijak ketika melakukan pelayanan, bahwa ini semua saya lakukan untuk memelihara iman jemaat. Sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Bukannya membangun, malah merusak. Ini akan mendatangkan murka bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih terkait dengan para pelayan. Firman Tuhan
Selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 itu pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan dalam firman Tuhan di sini, saya bacakan ayat 2 dan ayat yang ketiga, Demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Penggembalaan, apapun itu bentuknya, mau ibadah, mau PA, mau retreat, mau apapun, jangan memaksakan kehendak kita. Jangan mentang-mentang kita pendeta S1, S2, S3. Wah, ini yang paling baik. Semua harus ikut ini. Oh, nanti dulu, saudara. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, selera kita kepada jemaat. Seperti firman Tuhan katakan di sini, jangan paksa, tetapi lakukanlah penggembalaan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah bagaimana? Kehendak Allah supaya kita ini memelihara domba-dombanya dan domba-dombanya sehat, domba-dombanya itu kuat, domba-dombanya itu bisa bertumbuh berkembang. Tidak boleh memaksakan kehendak kita betapapun pintarnya kita. Selanjutnya dikatakan, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Saudara, disinilah yang kalau saya mau katakan, ini hal yang tragis. Kita tidak usah malu, tetapi itu fakta. Tidak sedikit orang yang berangkat melayani. Awalnya iya. Wah, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani firman Tuhan, berkhotbah. Selesai berkhotbah, dapat amplop, lah kok banyak, gede. Kesempatan berikutnya lagi, ketika dia berangkat pelayanan, fokusnya sudah berubah, bukan lagi melayani Tuhan. Tapi fokusnya ialah, saya pengen khotbah yang bagus supaya nanti amplopnya banyak. Ingin mencari keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya, firman Tuhan katakan, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita ini mengabdi kepada Tuhan. Nggak usah kita cari keuntungan. Tuhan tahu. Kurang lebih 36 tahun saya melayani, saya merasakan betul. Nggak usah cari keuntungan, nggak usah kejar keuntungan. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Karena orang tahu saya ini hamba Tuhan. Kalau sampai saya keleleran, kalau sampai anak istri saya itu terlantar, yang susah bukan saya aja. Bos, majikan, tuan yang saya layani ikut malu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Sebagai pelayannya Tuhan, kita pasti dipelihara dengan baik. Sehingga singkirkan motivasi mencari keuntungan. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara,
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Ya, disinilah juga hal yang tragis yang terjadi di dalam ladang pelayanan Tuhan. Orang-orang yang merasa bahwa dia sudah mampu, punya kemampuan dalam pelayanan. Orang-orang yang merasa dia berada pada posisi jabatan yang tinggi di dalam pelayanan, entah gereja, entah persekutuan atau apapun. Dia merasa diri sebagai bos. Kalau di perusahaan dia merasa, wah saya ini direktur, saya ini manajer, ini bawahan saya semua. Jemaat itu adalah, ini semua bawahan. Semua harus manut, harus nurut sama saya. Semua harus mau saya perintah. Disinilah firman Tuhan mengingatkan bagi kita para pelayan, bahwa sesungguhnya kita ini hanya pelayan. Pelayan. Yang kalau bahasa gamblangnya, kita ini adalah batur, kalau orang Jawa bilang. Orang Belanda bilang kita ini bedinde. Pelayan. Yang kita layani siapa? Jemaat dan Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan dengan melayani domba-dombanya, harusnya yang kita lakukan, kita cari tahu domba-domba Tuhan ini butuh apa ya? Dia kepengen seperti apa ya? Ini contoh saja kalau kita ke restoran, ketika kita panggil pelayan, kan pelayan siap dengan catatannya. Bapak, Ibu, mau pesan apa? Dia tidak akan, Pak, Ibu, ini ya, makan nasi goreng pete ya. Sama ini ya, minumnya jus ya. Enggak. Itu bukan pelayan. Kalau kayak begitu ya ditinggalkan restoran itu. Demikian pun kita sebagai pelayan di dalam gereja. Kita ini bukan juragan. Juragan kita itu Yesus, bukan kita. Siapa kita? Sekali lagi, kita ini hanyalah pelayan. Kita ini hanyalah hamba. Kerendahan hati itulah yang juga harus menjadi titik pijak setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Dan firman Tuhan dalam pasal 5 ayat 3 tadi di bagian akhir mengatakan, ya, jangan kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, disinilah juga menjadi peringatan. Kalau para gembala itu sudah bertengkar, para gembala itu sendiri sudah saling bermusuhan. Lah kayak apa dombanya? Domba yang dari sini mengandalkan tanduknya, di sini mengandalkan tanduknya, lah akan tidak ada kesejahteraan iman di sana. Dan justru nama Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang mempekerjakan kita, yang mengizinkan kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, namanya dipermalukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ketiga yang terakhir, dipertanyakan, Pak Pendeta, hamba Tuhan yang ini dasarnya Alkitab, yang ini juga dasarnya Alkitab. Nah, terus yang benar yang mana?
Karena yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu. Terus yang benar yang mana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang cukup banyak mendapatkan pertanyaan hal serupa dari banyak kalangan umat, dari kalangan jemaat yang bertanya, Pak Pendeta, sebagian hamba Tuhan kok mengatakan kita harus begini-begini, sebagian lagi bilang, oh ini itu salah, yang benar begini. Kami sering bingung. Jadi mana yang benar? Mana yang benar, saudara? Tentu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Inilah tolok ukurnya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kepada firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1-3, demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus menjadi pegangan kita setiap kali kita mendengar pengajaran, renungan, khotbah atau apapun. Firman Tuhan jelas di sini mengatakan bahwa setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah roh yang berasal dari Allah. Itu roh yang benar. Roh, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani itu ruah. Artinya ialah power, kekuatan, kuasa. Nah, roh ini bisa diartikan juga bentuknya adalah pengajaran. Kita tahu bahwa sebuah pengajaran, sebuah dogma itu punya kekuatan. Dogma bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik atau berbuat jelek. Dia jalan yang benar atau dia jalan yang salah, tergantung dari dogma. Dengan jelas firman Tuhan di sini katakan, inilah tolok ukurnya. Roh apapun, pengajaran apapun, sepanjang roh itu dampaknya adalah membuat orang Kristen, membuat orang yang mendengar semakin beriman kepada Yesus, itu roh yang benar. Penting Bapak Ibu Saudara, kita mengkritisi ini dengan berpegang kepada firman Tuhan ini, karena kemudian kalau kita melihat dalam fakta, banyak orang Kristen yang tanpa disadari akhirnya bukan lagi beriman kepada Yesus, tapi beriman kepada para pendetanya atau kepada para hamba Tuhan. Oh, ini hamba Tuhan yang diurapi, ini hamba Tuhan yang hebat, ini hamba Tuhan yang wah bisa begini, bisa begitu. Akhirnya pengkultusan seorang hamba Tuhan ini sudah suatu penyesatan, ini sudah suatu penyimpangan. Orang bukan lagi menyembah Kristus, mengagung-agungkan Kristus, tapi sudah mengagung-agungkan manusia, walaupun itu mengaku hamba Tuhan. Demikian pun soal pengajaran. Banyak orang Kristen yang tanpa sadar kemudian
terjatuh ke dalam dosa hukum pertama dan hukum kedua. Apa itu? Bahwa karena pengajaran, karena khotbah para hamba Tuhan, wah, kertas ini adalah kertas Alkitab. Ini dia punya kekuatan. Jadi kalau tidur taruh di kepala, kalau sakit taruh di samping tubuh. Nah, ini kan menjadikan buku Alkitab ini sebagai jimat. Atau pakai minyak ini, pakai minyak itu. Wih, ini minyak akan menyembuhkan. Orang akhirnya bukan lagi beriman kepada Kristus, sang tabib yang agung itu. Tapi berimannya kepada minyak, kepada air, atau kepada apapun. Yang menyedihkan juga, roti perjamuan, anggur perjamuan, kalau selesai, rame-rame orang berebut itu dibawa pulang. Wah, roti ini dia punya khasiat. Anggur ini bisa menyembuhkan, bisa bikin anak tambah pinter. Astaga. Ini berarti kita menempatkan Tuhan di luar hidup kita, di luar iman kita. Tapi kita mengimani entah itu mau roti, entah itu anggur, air, minyak, dan sebagainya. Jadi saudara, pengajaran apapun, ketika itu membuat Anda menyimpang dari iman kepada Kristus, tinggalkan itu. Tapi betapapun yang menyampaikan itu mungkin hanya seorang anak remaja. Walaupun mungkin yang berbicara itu adalah hanya seorang kostor gereja. Tapi ketika perbincangannya, perkataannya, itu mendatangkan sejahtera bagi iman. Terima itu. Sebaliknya, mau pendeta sehebat apapun, ketika nasihatnya, pengarahannya membuat kita jauh beriman dari Kristus, tinggalkan itu. Lupakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya apa yang menjadi pertanyaan imaniah dari saudara kita seiman, yaitu Bapak Rio di Wellington, New Zealand, yang telah saya bagikan dalam kesempatan ini kepada Bapak Ibu Saudara, ini boleh meluruskan iman kita yang kadang-kadang bingung. Ini kok pendeta ini bilang ke kanan, yang ini bilang ke kiri. Yang lain bilang, oh ini boleh, yang itu tidak boleh. Nah, kali ini saudara, kita mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Bahkan inilah patokan, inilah papan pijak kita di dalam kita memandang, mendengarkan, dan merenungkan pengajaran-pengajaran apapun, khotbah-khotbah apapun, bahwa setiap roh yang membuat kita semakin beriman kepada Kristus, dia adalah roh Allah. Dan sebaliknya, disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta dengan gelar apapun. Tapi ketika itu membuat kita justru meninggalkan iman kepada Kristus, maka itu adalah roh antikristus. Dan bagi kita para pelayan, kita diingatkan juga oleh firman Tuhan ini. Mari, titik berangkat kita untuk melayani Tuhan adalah memang untuk melayani Dia, bukan melayani keinginan kita, melayani kepuasan hati kita. Tapi titik berangkat kita adalah melayani dan memuaskan hati Sang Gembala dengan kita memuaskan rohani dan kehidupan iman daripada domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menjaga. Dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menolong saudara untuk mengkritisi setiap pengajaran yang ada di sekitar kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Amin.